Hubungan yang tegang antara Prancis dan Jerman di tengah perang di Ukraina dan krisis energi perlu diatur ulang untuk menjalin aliansi yang lebih kuat antara dua negara Uni Eropa terbesar. Hak itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pada hari Kamis. Hubungan antara kedua negara yang secara tradisional merupakan kekuatan pendorong di balik inisiatif kebijakan Uni Eropa yang lebih luas telah mencapai titik sulit. Dengan pemerintah mereka menunda pertemuan yang direncanakan minggu depan hingga Januari. Le Maire, seorang pembicara bahasa Jerman yang fasih dengan kontak politik yang sudah berjalan lama di Jerman, mengatakan bahwa hubungan saat ini sulit. Pertama, karena perang di Ukraina telah mendorong Berlin untuk berbalik ke Washington, sementara Paris memperjuangkan kedaulatan Eropa. Dan penghentian aliran gas dari Rusia mengekspos ketergantungan Jerman dan mempertanyakan model energinya, sementara Prancis membuat dorongan baru pada energi nuklir. Terakhir, Jerman berjuang untuk mengatasi kondisi bisnis baru yang lebih sulit di Tiongkok. Perang di Ukraina, masalah gas dan energi demi masalah Tiongkok harus membawa kita pada redefinisi strategi hubungan antara Prancis dan Jerman. Itu akan menciptakan aliansi baru, mungkin lebih kuat, dengan mengatur ulang sejumlah masalah tertentu. Pejabat Prancis telah menyatakan frustasi dengan apa yang mereka katakan sebagai serangkaian keputusan sepihak oleh Jerman, termasuk paket energi 200 miliar euro yang diluncurkan oleh Berlin tanpa memberikan peringatan lanjutan ke Paris. Sementara itu Prancis membuat kesal para pejabat Jerman dengan penentangannya terhadap proposal Jerman dan Spanyol untuk membangun pipa gas baru melintasi Pinus untuk menggantikan pasokan Rusia yang semakin berkurang dan lebih memilih untuk memfokuskan intensitas energi pada sektor nuklir Prancis. Keputusan Jerman untuk membeli sistem senjata dari Amerika Serikat bukan dari Eropa juga membuat Prancis bertanya-tanya. Ketegangan Prancis-Jerman hambat Uni Eropa dalam bertindak. Hubungan Paris dan Jerman kembali mengalami ketegangan. Kali ini gangguan itu tampak lebih serius dari biasanya, apalagi terjadi pada saat-saat kritis ekonomi ketika Uni Eropa perlu bertindak secara tegas. Baru-baru ini saja diumumkan bahwa pertemuan tingkat Menteri Prancis dan Jerman ditunda hingga Januari mendatang. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa memang tampaknya ada keretakan yang semakin dalam antara kedua negara. Padahal poros Jerman dan Prancis sering digambarkan sebagai mesin UE. Pada analis mengatakan pertengkaran saat ini bisa mengganggu kapasitas Uni Eropa untuk bertindak. Prancis memang cepat memberikan klarifikasi soal penundaan ini. Penundaan ini sama sekali bukan indikasi keadaan hubungan Prancis-Jerman saat ini, kata seorang jubir kepada Paris Press pekan lalu. Seraya menambahkan bahwa semua itu hanya penundaan dan bukan pembatalan karena kurangnya waktu dan jadwal yang tepat. Namun mendadak muncul jadwal kunjungan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang tergesa-gesa ke Paris pada Rabu 26 Oktober membuat para analis makin yakin tentang adanya keretakan. Stefan Seifert, wakil direktur Jerman Franco Institute, membeberkan pertemuan tingkat Menteri Prancis-Jerman umumnya tidak menghasilkan banyak hasil konkret selain dari keputusan-keputusan yang tidak penting seperti menyiapkan kursus bahasa bersama dan merupakan kesempatan untuk mengulangi komitmen kedua negara dalam menjalin kerjasama yang erat. Namun pertemuan-pertemuan ini dan kerjasama Paris-Jerman sangat penting untuk berfungsinya UE dan tidak pernah dibatalkan dalam pertemuan pertama tahun 63. Tidak ada negara yang cukup besar untuk menjamin stabilitas politik dengan sendirinya. Sejak itu, baik Jerman dan Prancis tampaknya lebih suka membangun jalur independen mereka sendiri. Terlebih lagi pada pertemuan NATO baru-baru ini Jerman menandatangani kesepakatan dengan 14 negara NATO lainnya, ditambah Finlandia untuk membantu sistem pertahanan udara baru yang disebut European Sky Shield Initiative atau ESSI. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan program pertahanan udara bersama di Eropa. Namun Prancis tidak termasuk, padahal sudah mengembangkan apa yang disebut perisai pertahanan rudal udara Mamba bersama dengan Italia. Sementara itu pada KTT Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Eropa pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan kesepakatan dengan Spanyol dan Portugal untuk membangun pipa hidrogen dan gas baru antara Barcelona dan Marseille. Proyek itu mengubur proyek pipa Medchat yang akan menghubungkan Spanyol dengan Prancis melalui Pinus. Berlin sebenarnya lebih menyukai jalur pipa ini dengan harapan bahwa Jerman pada akhirnya akan mendapat manfaat dari gas Spanyol itu. Sophie Parnell, analis senior di lembaga think tank European Policy Center yang berbasis di Brussels, menganggap pertikaian antara Prancis dan Jerman tidak diperlukan saat itu. Sophie mengatakan bahwa kita tidak punya waktu untuk itu. Ada perang di Eropa dan kita sedang menghadapi krisis energi. Jika kita beruntung dan cuaca tidak terlalu dingin dalam beberapa bulan mendatang, kita akan melewati musim dingin ini tanpa krisis. Namun kita tetap memerlukan solusi jangka panjang untuk menghadapi kenaikan harga energi, misalnya melalui dana soliditas UE. Jika tidak, energi bisa menjadi tidak terjangkau, tambah Chevy, dan menambahkan krisis ekonomi lebih besar dan akan lebih banyak pengangguran. Ketegangan saat ini di Eropa hanya untuk menguntungkan Vladimir Putin dan menghambat kapasitas UE untuk bertindak.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Amerika Serikat menetapkan standar ganda dalam menetapkan harga dan gas mengambil untung besar dari Eropa. Menurutnya, gas Amerika 3 kali 4 lebih murah di pasar domestik daripada harga ditawarkan untuk dibeli oleh Eropa. Menurutnya, situasi ini harus menjadi topik untuk didiskusikan karena ini tentang ketulusan dalam perdagangan transatlantik. Macron dan juga berencana untuk mengangkat masalah ini selama kunjungan ke Amerika Serikat pada bulan Desember mendatang. Sebelumnya, Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire menegaskan mendesak AS harus mengirim liquefied natural LNG ke Eropa dengan harga yang lebih terjangkau. Macron berharap lebih dari pemerintah Amerika. Prancis menantikan untuk mendapatkan LNG yang lebih murah berdasarkan pendekatan jangka panjang dengan latar belakang Rusia yang telah mengurangi pasokan bahan bakar ke Eropa. Emmanuel Macron pada konferensi pers setelah KTT Uni Eropa di Brussels Jumat lalu mengatakan bahwa Prancis akan menarik diri dari perjanjian program piagam energi Eropa untuk mempercepat tradisi hijau di sekitar energi. Sekitar 30 asosiasi mengirim surat kepada pemerintah Prancis meminta untuk menarik diri dari perjanjian piagam energi Eropa yang dianggap memperlambat transisi teknologi. Italia telah menarik diri dari perjanjian ini pada tahun 2016 dan pada baru-baru ini Spanyol, Belanda, dan Polandia telah mengumumkan keinginan yang sama. Pertama kalinya dalam 4 tahun, ekspor minyak mentah dari AS ke Prancis telah menunjukkan angka 0 dan tidak ada sama sekali. Dilansir dari data pelacakan kapal tanker Fortesa, Jumat 21 Oktober 2022, berdasarkan laporan tersebut tidak ada minyak mentah AS yang dikirim melalui Atlantik ke Prancis sejak awal Oktober. Pekerja kilang di Prancis telah melakukan aksi mogok kerja. Sebagian besar serikat pekerja yang terlibat dalam aksi industri akhirnya mencapai kesepakatan dengan Action dan Total Engineers, tetapi satu serikat pekerja masih terus melakukan pemogokan. Aksi tersebut menjadi alasan utama bagi AS untuk tidak mengirimkan ekspor minyak mentahnya ke negara tersebut. Dengan aksi pemogokan tersebut tentu akan menghambat proses pengolahan minyak mentah di negara Prancis, sehingga AS memutuskan untuk mengirimkan minyak mentahnya ke negara lain. Tidak hanya ekspor migas, aksi mogok yang berimbas pada kekurangan bahan bakar yang parah di seluruh Prancis pun telah meluas ke sektor lain, termasuk energi nuklir di mana para pekerja pada bagian maintenance dan pekerja kereta api yang sangat vital bagi distribusi komoditas energi juga menyerukan pemogokan.